Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang film requestan dari friend kita nih yang bernama Nungki Susanto 9024. Nah, tapi kayaknya yang abang maksud tuh Men in Black 2 kayaknya deh. Coba komen ya bang, kalau bener atau salahnya. Yang mana di film ini tuh menceritakan tentang agen yang ngurus alien di bumi. Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Cerita langsung dibuka dengan sebuah mobil yang lagi ngebawa sekelompok imigran gelap di perbatasan Amerika-Meksiko. Tapi sayangnya di tengah jalan, para polisi udah pada tahu dan ngejegat mereka, yang ngebuat mereka semua pun harus ketangkep. Dan gak lama dari itu, ada seseorang agen pengawas aktivitas alien bumi. Ya pokoknya agen benar-benar rahasia lah. Dan mereka ini mau ngambil alih kasus ini. Mereka berdua bernama Agen K dan Agen D. Nogales, buscando trabajo sin duda. Pas Agen K ini ngelihat salah satu orang di sana yang mencurigakan, dia pun langsung bawa orang itu buat diinterogasi. Dan ya, ternyata itu adalah alien yang nyamar jadi manusia. Dan alien ini mau ditangkap karena banyak peraturan yang dilanggar. Tapi di tengah obrolan itu, ada seorang polisi yang kepo ngintip. Yang alhasil, iya, untungnya si agen kayak ini cepet tanggap nembak si alien itu. Kemudian, karena nggak boleh ada orang yang tahu tentang keberadaan alien di bumi, agen K ini langsung ngapus ingatan orang yang ada di TKP pakai sebuah alat khusus biar identitas dan keberadaan alien di bumi tetap rahasia. Right now, especially you. Abis itu, agen D yang udah tua, dia pun mutusin buat pensiun. You won't. Dan sekarang, scene pun langsung berpindah ke kota. Kita langsung diperlihatkan dengan seorang polisi NYPD yang bernama James. Yang mana dia ini lagi ngejar seorang kriminal seorang diri. Be raining black people in New York. Dan ya, ternyata orang yang dikejar si James ini adalah alien yang kagak ngotak bisa lompat tinggi. James yang ngeliat itu, dia pun bodo amatin terus lanjut ngejar sampai ke atas gedung. Pas si alien ini udah ke pojok, dia pun bilang kalau dunia mau bakal tamat. Sambil pelan-pelan jalan mundur. Sedangkan di tempat lain, ada pesawat UFO yang baru aja mendarat. Si pemilik rumah yang lihat itu, dia pun langsung ngecek ke TKP dan langsung. Dan ya, si alien itu pun ambil alih tubuh si petani. Kemudian pas di dalam rumah, si alien ini langsung minta segelas air gula ke istri si petani. Kemudian kita pindah lagi ke tempat si James. Dia ini sekarang lagi ceritain semua keanehan yang terjadi pas semalam. Tapi gak lama dari itu, ada seorang wanita bernama Laurel ini datang, yang nyuruh si James ini datang ke kamar mayat buat ngeliat hasil otopsinya. Dan pas di depan, si Laurel ini kedatangan si agen K, yang langsung ngapus ingatannya
Abis itu, si agen K ini ketemu sama si James buat nanya-nanyain kejadian semalam. Pas si James ini bilang kalau dia tahu senjata yang dibawa si pelaku, agen K ini langsung bawa si James ini ke sebuah tempat buat tunjuk senjata mana yang si pelaku bawa. I'm talking about guns, smartass. Tapi pas udah di tokonya, si penjual ini gak mau nunjukin koleksi senjata dia. Yang ngebuat si agen K ini harus turun tangan ngancem si penjual. Dan ya, penjual ini juga ternyata seorang alien. Karena itulah si penjual yang udah kesakitan, dia pun langsung nunjukin semua koleksi senjata dia. To talk about them Rolexes. Kemudian di luar, seperti biasanya biar rahasia tetap terjaga, si agen K ini ngapus ingatannya si James. You ever seen one of these, son? Pas di restoran, James yang masih linglung karena lupa ingatan, dia pun disuruh si agen K buat temuin dia besok pagi sambil ngasih kartu namanya. Kemudian di tempat lain, si alien kecoa ini lagi manggil seorang pemburu hama, yang mana tujuan asli dia ternyata buat ngambil mobil van si pembasmi hama ini, yang nantinya mobil itu buat naruh pesawat UFO dia. Dan di tempat si James, dia ini sekarang datang ke kantornya si agen K, yang ternyata di sana udah ada orang-orang top dari berbagai divisi, mulai dari marinir, AU, AL, Army Rangers, dan yang terakhir polisi, si James itu sendiri. In America over here. The best of the best. Dan sekarang saatnya tes pertama pun dimulai, yaitu ngerjain soal di bangku sempit tanpa meja. Wanna get down on this? Kemudian saatnya tes kedua, yaitu menembak target. Di sini, James yang cuma dia sendiri nembak anak kecil, bukannya para alien. Dia pun dimintain penjelasan. James pun ngejelasin kalau bocil itu yang paling mencurigakan. Yang mana bisa kita lihat, bocil 8 tahun udah baca buku kuantum fisika. Dan pastinya di masa depan bocil ini bakal bikin gara-gara karena buku yang dia bawa terlalu canggih untuknya. He's sneezing. You know, ain't no real threat there. Shot though, right? Abis itu, si pengawas ini datang ke si agen K yang bilang kalau bocil ini bermasalah sama wewenangnya. Kemudian si agen K pun ngejelasin kalau bocah ini berhasil ngejar alien cephalopoid yang paling lincah dengan kakinya sendiri. Kemudian sekarang saatnya tes yang terakhir, yaitu tes mata. Tapi berbeda sama yang lain, si James ini udah lolos dan langsung dikasih tahu sejarah tentang instansi ini sama si agen K. Yang mana pada tahun 1950, pemerintah ngebuat instansi ini yang membuat kontak sama ras lain dari planet ini. Dan pas di 2 Maret 1961, itulah awal mereka berkontak dengan ras alien. Yang mana mereka ini para pengungsi intergalaksi dan nganggep kalau bumi ini wilayah netral. Kemudian, James yang denger itu, dia pun dengan halus izin cabut pengen ngopi. Tapi agen K yang udah tahu, dia pun langsung ngebawa si James ini ke tempat ngopi. Dan ya, James pun dibuat tercengang sama alien yang kerja di kantor ini. In time, there are around 1,500 aliens on the planet. Happy, they think they have a good bead. Abis itu, agen K ini ngasih waktu ke si James besok, serta ngasih tahu kalau si James ini join, dia bakal jadi manusia bayangan. Gak bakal ada orang yang tahu keberadaan si James selamanya. Tapi itu sepadan kalau si James ini kuat. Dan besokan harinya, dengan gaya yang selonong boys, si James ini mutusin kalau dia bakal join. Dengan alasannya, ada beberapa kekacauan tingkat lanjut yang dia perbuat. Ya pokoknya nih orang mau kabur lah dari masalah dia. As of right now, they mean precisely. Dan ya, di sini tempat manusia dan para alien ini hidup berdampingan kerjasama demi kedamaian bumi.
Kemudian si James ini langsung dikasih lihat alat-alat canggih mereka hasil kerjasama manusia dan alien. Tapi di sini James yang bocahnya rada-rada, dia ini malah asal pegang barang di sana, yang ngebuat semuanya ini hancur. Abis itu, si James ini dikasih ujuk tentang semua alien yang ada di bumi. Buset, apa alien itu is real, friend? Di sini, James yang lihat itu, dia pun terkejut karena gurunya yang selama ini dia sangka alien, ternyata emang bener. Abis itu, si Jet ini datang yang langsung nyuruh si James ini pakai pakaian terakhir si James. Sedangkan si agen K, dia ini ngehapus semua identitas si James. Dan sekarang, James pun ganti nama baru, yaitu Agen J. Lasting memory with anyone you encounter. You are silence your native tongue. I make this look good. Kemudian, scene pun berpindah ke tempat lain. Kita diperlihatkan si alien kecoa ini lagi mantau seorang kakek di sana. Dan kita balik lagi ke kantor. Di sini mereka pun lagi ngebahas misi, yang mana ada alien yang mendarat tak berizin di ujung New York. Karena kebetulan si agen K ini nggak ada partner. Jadi, sekarang si agen J ini jadi partnernya. Pas di dalam mobil dinas, si J yang bocah baru, dia pun diperingatin jangan pegang tombol merah di tuas persneling. Dan nyuruh si J ini pakai sabuk pengaman. Whoa, that was good. Did you hear this? Sedangkan di tempat si kakek-kakek yang diikutin si alien kecoa, dia ini sekarang lagi ada di suatu resto. Yang mana ternyata si aki-aki ini seorang pangeran dari planet lain. Dan di tengah perbincangan itu, ternyata si alien kecoa ini udah ada di sana lagi nyamber jadi pelayan. Dan langsung dan di tempat para agen, mereka ini udah sampai di TKP. Yang ternyata istri si alien ini sekarang lagi hamil. Karena itulah, mereka ini ngebagi tugas. Si Kak nanya-nanyain si pelaku, sedangkan si J ngurus istri si alien yang lagi hamil. Plans for today? You didn't go. Well, it's kind of. Karena masih ada yang janggal, mereka pun langsung beli sebuah tabloid, nyari informasi siapa tahu ada yang berguna. Dan bener aja, mereka ini nemu berita tentang istri si petani dengan judul "Alien Mencuri Kulit Suamiku". Yang karena itulah mereka ini langsung OTW ke TKP. Pas udah sampai, dengan nyamber jadi FBI, mereka pun langsung minta keterangan si istri petani. I'm sorry. Walk back in the house. I gotta admit to you. Dan pas si istri petani ini bilang kalau alien itu minta air gula, agen K ini langsung ngilangin ingatan si istri petani. Abis itu, mereka ini langsung ngecek tanah di TKP. Yang emang bener valid, alien pernah mendarat di sini. Serta alien ini jenis yang rese, spesies serangga, yang mana spesies ini perusak. Alex said it was. Zed, we have a bug. Oh, weren't you? No, listen, kid. Imagine a giant. Sedangkan di tempat si Laurel, dia ini baru kedatangan mayat baru buat diotopsi. Yang mana itu mayat si pangeran alien yang dibunuh sama si alien kecoa. Dan pas lagi ngecek, si Laurel ini ngeliat ada yang janggal dari mayatnya. Dan mau ngelaporin hasilnya itu. Tapi gak lama dari itu, I'm Dr. Leo Manville, Department of... untungnya KJ ini datang yang sekarang mereka ini lagi nyamar jadi dokter buat ngecek para mayat. Dan karena itulah si Laurel ini langsung ngasih unjuk mayat-mayat yang janggal. You have really pretty eyes. Lungs. Nope, all fine. Kemudian pas si J ini mencet kuping mayatnya, tiba-tiba aliennya ternyata jenis Arqualian. Pokoknya alien kecil lah.
Di sini si alien ini ngasih pesan terakhirnya, yaitu untuk mencegah perang galaksi ada di sabuk Orion. Prevent war, the galaxy is on Orion's belt. Abis itu, si J ini ngelaporin ke si K tentang kejadian tadi. Seperti biasa sebelum cabut, si agen K ini ngilangin ingatan si Laurel. Would you stop that? Would you not worried about no long-term damage? Little. Sedangkan di tempat si alien kecoa, dia ini sekarang lagi riweh ngebuka sebuah barang yang tadi siang dia colong. Dan ya, ternyata itu bukan barang yang dia cari. Kemudian di markas, si J ini lagi ngejelasin kalau gak ada galaksi di sabuk Orion. Karena galaksi itu gede, sedangkan sabuk Orion cuma terdiri dari 3 bintang. Sky. And here's Orion's belt. Right, that's what the Sedangkan di tempat si K, dia ini lagi coba buat mantau istrinya diam-diam. pretty lady with the flowers. And I take Tapi gak lama dari itu, mereka ini ngelihat kalau ada para alien yang tiba-tiba pada keluar. Serta di atas bumi, ada kapal perang Arqualian yang berencana buat ngancurin bumi. Serta mereka ini ngirim sebuah pesan. Si Jet yang ngeliat itu, dia ini disuruh pergi ke toko berlian sambil bawa senjata buat jaga-jaga. J yang denger itu, dia pun sekarang jadi girang. Deatomizer. that's what I'm talking about. Sedangkan di toko berlian tempat si pangeran Arqualian, si alien kecoa ini datang ke sana buat nyari barang yang dia cari. Dan di sini dia ini baru sadar kalau barang yang dia cari selama ini ada di kalung si kucing. Dan gak lama dari itu, mereka pun udah sampai di toko. J yang orangnya semangat dan tahu kalau itu si alien kecoa, dia ini langsung ngejar si kecoa itu. Dan karena si J ini nge-spam senjata aneh, dia pun jadi pusat perhatian di sana. Yang karena itulah si K ini yang harus ngurus kekacauannya. Tapi untungnya mereka ini masih dapat barang bagus, yaitu kapalnya si kecoa biar dia ini gak bisa kabur. Kemudian si K ini dikasih tahu sama si Jet tentang pesan yang baru dia terjemahin setengah, yaitu serahin galaksinya. Sedangkan di tempat si kecoa, dia ini datengin orang yang bawa mayatnya si pangeran Arqualian buat nanyain di mana mayat itu. Dan di tempat si KJ, mereka ini sekarang berencana buat datang ke seseorang berpengalaman di politik intergalaksi. Iya, ternyata alien itu pakai skin anjing. Si anjing yang dipaksa, dia pun akhirnya buka mulut kalau galaksi itu ada di sini dan ukuran galaksi itu ternyata kecil, seukuran kelereng. Beat you. If the galaxy's here, it's Dan pas si J ini ngeliat kucing, dia pun sekarang baru sadar kalau galaksi itu ada di kalung kucing si pangeran Arquarian. Sedangkan di tempat si Laurel, dia yang lagi kerja salpok sama bola galaksi yang ada di kalung si kucing. Dan di atasnya, si kecoa ini udah ada di sana buat minta kucingnya. Oh man. Animal with him. It was a gift I gave him. Sedangkan di luar, KJ ini baru sampai dan di sini dia berniat buat masuk ke dalam sendirian karena nggak mau si Laurel ini terus-terusan dihilangin ingatannya. Dan di tempat si Laurel, si kecoa ini udah ada di sana. Pas si J ini baru datang, kecoa yang ngumpet di bawah meja, Laurel ini terus ngode ke si J. Tapi sayangnya, si J yang agak-agak, dia ini malah kagak paham. Yang alhasil, And exactly what. Slow down, girl. You ain't gotta hit the gas like that. sedangkan si K, dia yang lagi nyebat di atas dia ternyata. Karena si kecoa ini nyandra si Laurel, mereka pun gak bisa berbuat banyak di sana.
Abis itu, Jay yang sadar kalau mereka ini kabur pakai taksi. Jay ini langsung coba buat ngejar mereka. Come with me. Abis itu pas di markas, mereka ini ngeliat kalau kapal perang Arqualian ini udah mulai nembakin bumi. Sambil memperingatin kalau buat cerahin galaksi atau bumi bakal hancur dalam waktu 1 jam dari sekarang. A galactic standard week. How the hell long is that? You're talking about us. Dari kepanikan itu, si Jay ini nanyain, apa kapal itu berfungsi? You're coming with me. What? It's a long trip. Dan karena itulah, mereka ini langsung bergegas ke sana. Pakai fitur rahasia tombol merah. And you may want to put on a seatbelt. Okay, that's too tense. You're a young man. You need to relax. Learn to take. Sedangkan di tempat si kecoa, dia ini udah sampai di kapalnya. Dan gak lama dari itu, si KJ ini udah sampai dan langsung nyiapin senjata pamungkas mereka. Dan ya, mereka pun berhasil nahan si kecoa. Yang karena itulah, si kecoa sekarang langsung nunjukin wujud aslinya yang sangat OP. Di sini mereka pun ngebagi tugas. Jay yang nahan si kecoa biar gak kabur, sedangkan Sika, dia ini bakal ngambil senjata dia. Talking to you. You know how many of your kind I've swatted with a newspaper? You. What's up? Where you going? This party just getting started. Si Jay yang patung menyerah. Dia ini ngeliat kalau ada kecoa di tangannya. Dan karena itulah, dia ini punya ide brilian, yaitu pakai hewan kecoa buat ngepropok si alien kecoa yang sama-sama satu spesies. Big bad bug got a bit of a soft spot. Hey, my attitude is don't. Dan ya, akhirnya mereka ini berhasil ngeledakin tuh si kecoa dan dapetin galaksinya buat nyelamatin bumi. Dan untungnya ada si Laurel yang sigap nyelamatin mereka. Okay, look, I know. Abis bumi selamat, si agen K ini berniat buat pensiun dan nyuruh si J ini buat ngilangin ingatannya 1 hari. Oh ya, sorry telat friend. Jadi ingatan bisa dihilangin 1 tahun ke belakang, 1 bulan, dan 1 hari. Dan nanti partner yang ngegantiin si K, yaitu si Laurel. Just been down the gullet of an interstellar cockroach kid. That's a. See you around, Jay. Kemudian di sini akhir, kita diperlihatkan berita tabloid tentang mobil anti gravitasi. UFO membuatku gagal home run. Dan yang terakhir, berita tentang Sika yang terbangun dari 35 tahun koma. Hey, Jay. Kidding. Nope. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita kali ini? Seru gak? Apakah alien is real, guys? Komen pendapat kalian di bawah ya. Dan kalau kalian ada requestan film seru, kasih tahu aja, pasti dibikinin. Oh iya, kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa di like. Oke. Makasih semuanya udah nonton sampai full dan juga udah order tiket Film 21. See you next video. Bye bye.